siswa-siswi hebat, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang seru dan penuh imajinasi, yaitu karya fiksi. Kalian suka membaca cerita? Cerita lucu, sedih, petualangan, atau yang penuh misteri? Nah, itu semua adalah contoh karya fiksi. Yuk, kita pelajari cara memahami dan mengulasnya dengan baik. Sebelum kita mulai petualangan kita hari ini, yuk, kenali dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan dapat mengenali karya fiksi dan memahami pengertiannya. Dapat mengidentifikasi unsure dalam sebuah karya fiksi. Dapat melakukan penilaian terhadap unsure dalam sebuah karya fiksi. Apa itu karya fiksi? Karya fiksi adalah cerita rekaan. Artinya, cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasi. Meski tidak sepenuhnya nyata, tapi cerita fiksi bisa terasa seperti kisah sungguhan. Cerita fiksi bisa berupa dongeng, cerita pendek, novel, fabel, hingga legenda. Selain menghibur, karya fiksi juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan seperti persahabatan, kejujuran, hingga perjuangan. Menurut para ahli, karya fiksi sastra adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Welek dan Warren 2009 mendefinisikan karya fiksi sebagai cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi pengarang. Cerita yang berasal dari imajinasi pengarang disebut A. Non-fiksi, B. Fiksi, C. Artikel, D. Cerita sejarah. Setiap cerita fiksi memiliki komponen penyusun yang disebut unsur intrinsik. Apa saja itu? Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ada tokoh utama, biasanya yang paling sering muncul, dan tokoh pendukung. Penokohan adalah sifat yang dimiliki tokoh, misalnya pemberani, pemarah, penyayang. Kedua, latar atau setting. Ini adalah tempat, waktu, dan suasana cerita. Misalnya, di hutan pada malam hari yang gelap. Ketiga, tema. Tema adalah inti dari cerita. Bisa tentang cinta, persahabatan, perjuangan, atau keadilan. Keempat, alur atau plot. Alur adalah jalan cerita. Ada alur maju dari awal ke akhir, mundur kilas balik, dan campuran. Kelima, sudut pandang. Ini cara pengarang bercerita, bisa dari orang pertama aku atau orang ketiga dia. Keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral, biasanya tentang hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari cerita. Apa yang disebut dengan latar dalam cerita fiksi? A. Jalan cerita, B. Nama tokoh, C. Waktu dan tempat kejadian, D. Suara pengarang. Selain unsur dari dalam cerita, ada juga unsur ekstrinsik, yaitu hal-hal dari luar cerita yang memengaruhi isi cerita. Misalnya, latar belakang pengarang, budaya masyarakat, agama, situasi politik, atau pengalaman pribadi penulis. Dengan memahami unsur ini, kita bisa tahu alasan mengapa cerita ditulis dengan cara tertentu. Contoh unsur ekstrinsik karya fiksi adalah alur cerita, B. Tema, C. Pengalaman pribadi penulis, D. Tokoh utama.
bagaimana cara kita mengulas karya fiksi? Mengulas artinya menilai atau memberikan pendapat terhadap cerita. Langkah-langkahnya adalah membaca cerita secara keseluruhan, menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, menyusun ringkasan atau sinopsis, memberikan tanggapan pribadi, menyimpulkan kelebihan dan kekurangan cerita. Struktur ulasan biasanya terdiri dari identitas karya judul, pengarang, penerbit, orientasi, gambaran umum, sinopsis, ringkasan, cerita, analisis, unsur cerita, evaluasi penilaian pribadi. Gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan jujur ya. Langkah pertama dalam mengulas karya fiksi adalah A. Mencari tokoh utama, B. Membaca cerita sampai tuntas, C. Menentukan latar, D. Memberi judul baru. Yuk, kita lihat contoh ulasan sederhana. Judul cerita, Laskar Pelangi. Pengarang, Andrea Hirata. Sinopsis, kisah perjuangan 10 anak miskin di Belitung yang tetap semangat sekolah meski banyak keterbatasan. Tema, semangat dan pendidikan. Tokoh utama, Ikal. Latar, Pulau Belitung. Alur, maju, amanat. Jangan pernah menyerah meraih cita-cita. Evaluasi. Cerita ini sangat inspiratif dan menyentuh hati. Gaya bahasanya indah dan penuh makna. Tapi, bagi sebagian pembaca, beberapa istilah daerah mungkin sulit dipahami. Nah, itulah contoh bagaimana kita bisa menilai karya fiksi secara lengkap. Karya fiksi bukan sekadar hiburan, ia bisa membuat kita tertawa, menangis, bahkan belajar tentang hidup. Dengan mengulas karya fiksi, kita belajar menjadi pembaca yang cermat dan bijak. Yuk, mulai sekarang, jangan hanya membaca, tapi juga pahami dan nilai isi cerita. Kalian akan mengisi LKPD lembar kerja peserta didik. Sebagai bentuk evaluasi, LKPD ini akan kalian isi dengan judul buku fiksi yang kalian baca, nama penulis, dan penerbitnya, ringkasan cerita. Apa isi buku itu? Pendapat pribadi tentang cerita tersebut. LKPD ini bisa diunduh pada link atau kris untuk dikirim jawabannya ke sana. Isi dengan rapi dan jujur. Ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.